Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan pada kesempatan ini saya Fitri Rahim ingin menjelaskan tentang teori probabilitas. Ada sekitar 7 topik yang akan dibahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang noise dan variabel acak, lalu korelasi data, fungsi kepadatan peluang Gaussian, menguji asumsi statistik Gaussian, fungsi kepadatan peluang bersyarat, selang keyakinan, dan yang terakhir adalah realisasi komputasi dari variabel acak. Yang pertama yaitu noise dan variabel acak. Yang kita ketahui bahwa setiap pengukuran atau pengamatan yang kita lakukan pasti mengandung noise. Nah, ketika pengukuran itu dilakukan berulang kali, maka noise yang ada yaitu berbeda-beda. Nah, lalu pada contoh di histogram ini, jadi yang gambar yang A ini adalah hasil histogram dari 200 data. Sedangkan yang B ini adalah kalau yang kita ketahui yaitu fungsi kepadatan probabilitas dengan menggunakan script MATLAB GDA02_01, sedangkan yang C adalah gabungan antara histogram data dan juga dengan fungsi kepadatan probabilitas yang kita dapatkan dari MATLAB. Kita lihat bahwa di gambar pada nomor C yaitu mirip antara fungsi kepadatan probabilitas dengan histogram data, yaitu data 200 data itu sendiri. Nah, selanjutnya, sifat sebenarnya dari variabel acak ditentukan oleh fungsi kepadatan probabilitas yang tadi ya, yang menggunakan script MATLAB itu. Lalu fungsi ini memberikan probabilitas bahwa realisasi tertentu dari variabel acak akan memiliki nilai di sekitar D. Perhatikan gambar di samping bahwa luas daerah yang diarsir yaitu probabilitas delta D dari fungsi kepadatan probabilitas memberikan probabilitas bahwa pengukuran selanjutnya akan jatuh di antara D dan ditambah delta D. Nah, selanjutnya titik maksimum DML dari fungsi kepadatan probabilitas memberikan nilai data D yang paling mungkin. Secara umum, nilai ini bisa berbeda dari data rata-rata yang berada pada titik keseimbangan dari distribusi. Gambar ini menggunakan script MATLAB GDA02_04. Nah, selanjutnya korelasi data. Seperti yang kita ketahui, apabila ada dua data atau beberapa data, maka dia ada hubungannya antara masing-masing data, yaitu yang biasa kita sebut dengan korelasi data. Nah, gambar yang pertama, yang sebelah kiri, adalah fungsi kepadatan probabilitas D1, D2. Nah, data ini tidak berkorelasi karena nilai D2 yang sangat besar ini tidak lebih atau kurang jika D1 besar atau kecil. Sedangkan gambar yang sebelah kanan yaitu sama fungsi kepadatan probabilitas D1, D2, namun data ini berkorelasi positif karena nilai D2 yang besar sangat mungkin terjadi jika D1 itu besar juga. Selanjutnya, ini contoh dari korelasi data yang lain. Kita lihat yang gambar A ini adalah hasilnya tidak berkorelasi, sedangkan yang B ini korelasinya positif dan yang C korelasi negatif. Garis putus-putus ini menggambarkan titik kuadran sehingga yang dapat memudahkan kita melihat apakah korelasi itu positif ataupun negatif. Nah, selanjutnya, topik selanjutnya yaitu tentang fungsi variabel acak. Nah, dasar dari fungsi variabel acak ini adalah teori inverse, adalah data dan parameter model itu saling berhubungan. Nah, perkiraan dari parameter model itu sendiri adalah variabel acak yang dijelaskan oleh distribusi. Nah, kalau kita lihat di gambar di bawah, yang gambar yang ini, jadi di fungsi variabel acak ini dari sebelumnya probabilitas D kita ubah menjadi probabilitas M. Nah, kita lihat di atas, yang di atas adalah probabilitas D, sedangkan di bawah adalah probabilitas M. Nah, hal ini bisa kita lakukan ketika kita tahu hubungan antara
D dan M itu sendiri. Nah, pada contoh ini kita sudah ketahui bahwa hubungan antara M dan D yaitu M sama dengan 2D. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya kita lihat nilai atau persegi panjang ini bahwa probabilitas M itu lebih besar nilainya dibanding probabilitas D dengan hubungan M sama dengan 2D. Contoh lain, sama seperti ini, yang di atas adalah probabilitas D, sedangkan di bawah adalah probabilitas M. Intervalnya sama, yaitu 0 sampai 1. Nah, ketika misalkan hubungan M sama dengan D kuadrat, nilai persegi panjang yang di M ini lebih kecil dibandingkan nilai persegi panjang yang ada di probabilitas D. Selanjutnya yaitu fungsi kepadatan probabilitas Gaussian. Fungsi kepadatan probabilitas Gaussian ini sangat umum karena merupakan fungsi densitas probabilitas pembatas untuk jumlah variabel acak. Fungsi kepadatan probabilitas ini memiliki nilai min atau rata-rata dan juga varian. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini adalah contoh fungsi kepadatan probabilitas Gaussian dengan yang A ini dengan menggunakan varian 1 dan juga yang B ini varian sama dengan 2. Nah, ini minnya sama-sama menggunakan min sama dengan 0. Contoh yang lain, gambar yang lain, kita lihat yang A ini adalah fungsi kepadatan probabilitas normal. Sedangkan yang B ini adalah fungsi kepadatan probabilitas normal lainnya juga. Nah, yang C ini adalah hasil dari pengkalian kedua fungsi ini. Dan juga hasilnya adalah normal. Nah, ini menggunakan script MATLAB GDA 02_11. Selanjutnya, pengujian asumsi statistik Gaussian. Nah, kalau kita lihat dari contoh gambar, salah satu metode yang kita gunakan dalam menguji asumsi statistik Gaussian adalah menggunakan metode uji C atau uji C kuadrat Gaussian. Nah, kalau kita lihat dari contoh di layar ini, bahwa yang gambar A ini adalah Gaussian, fungsi kepadatan probabilistik Gaussian dengan min dan varians yang sama dengan empiris, sedangkan yang B ini menggunakan min nilainya 4,6 dan juga variannya 1,52. Jelas sangat berbeda antara kedua gambar ini. Lalu selanjutnya yaitu tentang fungsi kepadatan probabilitas bersyarat. Jadi ada syaratnya kalau yang ini. Nah, contoh fungsi kepadatan probabilitas bersyarat adalah bisa kita lihat di gambar di layar bahwa yang A ini adalah fungsi kepadatan probabilitas gabungan Gaussian, sedangkan yang B dan C ini adalah fungsi kepadatan probabilitas bersyarat yang sesuai. Topik selanjutnya yaitu selang keyakinan. Selang keyakinan ini, kalau dari pengamatan tertentu, adalah probabilitas satu realisasi variabel acak jatuh dalam jarak tertentu dari rata-rata sebenarnya. Nah, konsep interval pembicaraan lebih sulit untuk dikerjakan ketika seseorang berurusan dengan fungsi kepadatan probabilitas gabungan dari beberapa variabel acak yang berkorelasi. Semakin rumit distribusinya, semakin sulit untuk memilih bentuk yang sesuai dan menghitung kemampuan probabilitas di dalamnya. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu realisasi komputasi dari variabel acak. Membuat vektor realisasi dari variabel acak ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menstimulasi noise saat menguji metode analisis data pada sintetis data. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam membuat vektor realisasi dari variabel acak, yaitu dengan cara mentransformasikan data dan dengan metode Metropolis-Hastings. Kedua metode ini sama-sama caranya adalah dengan mentransformasikan data. Perbedaannya adalah transformasi data ini dia menggunakan inverse, sedangkan metode Metropolis-Hastings ini tidak menggunakan inverse. Contoh dari kedua metode ini adalah ada di gambar di bawah ini. Yang A ini adalah dengan
metode mentransformasikan data, sedangkan yang B ini adalah dengan menggunakan metode metropolis hashing. Secara kasar keduanya kita lihat mirip antara metode transformasi data dan juga dengan metode metropolis hashing. Jadi keduanya tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya sedikit. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.